pelayanan distribusi eksponensial, jumlah server sebanyak 1, serta jumlah sumber populasi tidak terbatas. Ini akan dibahas pada antrian. Softwarenya adalah teknik simulasi, nanti ada arena. Sumber data dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di Klinik Kecantikan Dr. Retnawati dari pukul 8 sampai pukul 20. Tahapan prosesnya ada 5. Ini yang perlu saudara dihafal atau dipahami. Yang pertama register. Kemudian konsultasi. Jadi yang pertama adalah registrasi. Yang kedua adalah konsultasi. Yang ketiga adalah treatment. Jadi setelah konsultasi di treatment, kalau sudah di treatment beli obat kemudian bayar. Sekali lagi, 1 register, kedua konsultasi, yang ketiga treatment, yang keempat beli obat, yang kelima pembayaran. Jadi ada 5 server yang harus dilayani. Alat dan bahan ada stopwatch, kalau di HP kan sudah ada. Alat tulis, software statistika, nanti boleh Minitab, boleh SPSS, ada laptop, ada flashdisk. Ini bentuknya atau layout. Registrasi itu ada di tahap 1. Jadi pada saat register itu ada di tahap 1, servernya 1. Kemudian tahap 2 itu adalah konsultasi. Konsultasi ada 3 dokter atau di dalam antrian itu 3 server. Multipass. Ya. Jadi dokter 1, dokter 2, dokter 3 itu di tahap 2. Sekali lagi, tahap 1-nya adalah register, tahap 2-nya adalah konsultasi, kemudian tahap 3 treatment di lantai 2. Jadi tahap 3 treatment ada 5 treatment, kemudian tahap 4 beli obat, kemudian tahap 5 beli obat juga ada 2 ini orangnya atau servernya. Di tahap 5 ini ada 2 juga. Tahap 5 itu pembayaran. Jadi tahap 1 register, tahap 2 konsultasi, tahap 3 treatment, tahap 4 beli obat, tahap 5 bayar. Analisisnya, ini uji keacakan data saya belum jelaskan, nanti saya jelaskan. Ada kewajiban dari pengolahan data, untuk mengolah data itu adalah harus diuji keacakan data. Nanti saya jelaskan, ini hasilnya. Juga uji kecukupan data juga belum saya jelaskan. Kalau cukup, nanti setelah jelaskan ini, saya menjelaskan yang 2 poin ini. Kemudian, uji distribusi data dan validitas server, ini yang dimaksud. Yang pertama adalah, data ini kita lihat ada gambar, grafik, berdistribusi gamma.
Jadi waktu antar kedatangan itu distribusinya membentuk distribusi gamma. Kita lihat pada saat 0,64 orang yang datang itu banyak banget. Itu katakanlah pada pukul 8 pagi. Kemudian pada saat 0,56 katakanlah berapa menit kemudian itu mulai turun. Karena yang datang pertama tadi dilayani. Kemudian pada saat 0,24 makin turun grafiknya. Kemudian sampai ke titik 0. Ini menunjukkan bahwa orang yang datang habis. Habis bukan karena menghilang, tapi habis karena masuk ke server 2 atau ke tempat konsultasi. Bisa dipahami? Yang mau saya jelaskan adalah apakah distribusi gamma ini atau distribusi ini membentuk distribusi gamma atau tidak. Itulah yang disebut dengan hipotesis. Oh, baru masuk itu sebelah sana. Jadi ketinggalan. Kelas kita bukan itu. Coba suruh langsung mengikuti aja mumpung masuk di materi ini. Langsung masuk Zoom gitu. Oke. Jadi yang baru datang mohon untuk mengkondisikan. Sekali lagi. Di sebelah kanan ada tulisan H0 dan H1. Itulah yang disebut dengan pernyataan hipotesis. Selalu ada dua pernyataan. Selalu ada dua pernyataan hipotesis itu H0 atau H1. H0-nya adalah waktu lama pelayanan dokter 1 berdistribusi. Yang baru datang untuk tidak ribut, untuk bisa menyelesaikan diri. Sekali lagi. Pintunya ditutup gitu, pintu keluar. Pintu keluarnya ditutup. Oke. Sekali lagi. H0-nya adalah waktu lama pelayanan dokter 1. Mute, suaranya di mute, terus tidak boleh dimunculkan suaranya supaya tidak dengung. Waktu lama pelayanan dokter 1 berdistribusi gamma. H1-nya pasti berlawanan. Waktu lama pelayanan dokter 1 tidak berdistribusi gamma. Jadi kalau yang H0-nya itu adalah berdistribusi gamma, kalau H1-nya tidak berdistribusi gamma. Ini tampilan hipotesis. Jadi ada pernyataan H0 dan ada pernyataan H1. Sampel size-nya ada 35 orang.
Kita bisa melihat di bawahnya ada sampel size 35 orang. Kita harus menjawab apakah distribusi ini distribusi gamma atau tidak. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah kita membandingkan nilai alfa dengan nilai p-value. Jadi sekali lagi untuk menjawab hipotesis kita harus membandingkan nilai alfa. Di sini ada 0,2, 0,1, 0,05, 0,02 dan 0,01. Biasanya yang dipakai adalah 0,05. Jadi kalau saudara melakukan penelitian nilai alfanya 0,05 maka tingkat kepercayaannya adalah 95% atau 0,95. Katakanlah alfa yang dipakai adalah 0,05. Kita bandingkan nilai p-value. P-value-nya harus lebih dari 0,05. Sekali lagi, tolong diperhatikan. Apabila nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka terima H0. Atau dengan kalimat gagal tolak H0. Atau pernyataan H0 itu menyatakan bahwa waktu lama pelayanan dokter 1 berdistribusi gamma. Artinya data ini adalah benar berdistribusi gamma. Paham nggak maksudnya? Yang baru datang paham nggak? Sekali lagi. Ini ada waktu antar kedatangan. Dari 35 orang yang datang dari jam 8 sampai jam 20 setiap harinya. Selama 1 minggu. Ternyata di waktu antar kedatangan ini berdistribusi gamma. Sementara kita menyatakan bahwa ini berdistribusi gamma. Itu yang disebut dengan dugaan sementara atau hipotesis. Jadi kita menduga bahwa waktu antar kedatangan ini berdistribusi gamma. Kita buatkan pernyataan hipotesisnya bahwa H0 itu adalah waktu lama pelayanan dokter 1 berdistribusi gamma. Sedangkan H1-nya pasti kebalikan dari H0, yaitu waktu lama pelayanan dokter 1. Waktu lama pelayanan dari dokter 1 tidak berdistribusi gamma. Lalu kita jawab hipotesis tersebut dengan cara membandingkan nilai alfa 0,05 dengan nilai p-value. Apabila nilai alfanya kurang dari p-value atau nilai p-value-nya lebih dari nilai alfa, maka terima H0 atau gagal tolak H0. Di sini p-value-nya adalah 0,91025. Lebih dari 0,05. Itu artinya terima H0 atau gagal tolak H0. Jadi terima H0 tolak H1 atau gagal tolak H0. Supaya nggak pusing, terima H0 atau tolak H1. Berarti kalau terima H0 adalah waktu lama pelayanan dokter 1 berdistribusi gamma. Bisa dipahami? Jadi waktu antar kedatangan ini adalah benar berdistribusi gamma. 1 itu.
Yang ini, apa ini berdistribusi normal? Kalimatnya adalah apabila nilai P value lebih dari alfa, maka terima H0. Nah, saya tanya, apakah ini berdistribusi normal? Apakah terima H0? Terima H0. Karena nilai P value-nya lebih dari alfa 0,05. Ini lama dari registrasi. Uji validitas nanti saya jelaskan dengan Kolmogorov Sumirno. Lama konsultasi sekarang di server yang kedua. Server 1. Apakah ini berdistribusi log normal? Apabila nilai P value lebih dari 0,05, maka terima H0. Apakah P value lebih dari alfa? Apakah 0,47 lebih dari 0,05? Berarti data ini berdistribusi log normal. Oke. Server 1 berdistribusi log normal. Apakah ini uji validitasnya? Apakah server 2 berdistribusi log normal? Apakah P value lebih dari alfa 0,05? Berarti data server 2 adalah berdistribusi log normal. Server 3. Apakah berdistribusi log normal? Berdistribusi log normal. Walaupun di sini data pelayanan dokter ketiga pengamatan berdistribusi person. Oke. Treatment. Server 1. Apakah berdistribusi uniform? Berdistribusi uniform karena P value lebih dari alfa 0,05. Apakah server 2 berdistribusi Johnson? Berdistribusi karena P value lebih dari 0,05. Server 3 apakah berdistribusi uniform? Karena lebih dari 0,05. Apakah server 4 berdistribusi normal? Karena P value lebih dari 0,05. Apakah server 5 pada treatment berdistribusi Johnson? Karena P value lebih dari 0,05. Beli obat. Apakah berdistribusi Johnson? Karena P value lebih dari alfa 0,05. Apakah beli obat server 2 berdistribusi gamma? Oke. Yang terakhir, lama pembayaran. Apakah berdistribusi Johnson? Karena P value lebih dari 0,05. Apakah server 2 pembayaran? Berdistribusi Johnson. Maka kesimpulannya cukup. Nanti ini ada uji hipotesis. Akan dijelaskan kemudian.
Ini semua menampilkan waktu antar kedatangan distribusinya gamma, parameternya alfa 0,87543 dan beta 1285,3. Kemudian lama pelayanan register berdistribusi normal. Kemudian lama pelayanan konsultasi dokter 123 log normal. Lama pelayanan treatment 12345 ada uniform Johnson, uniform normal Johnson. Kemudian lama pembelian obat server 1 Johnson gamma dan lama pembayaran Johnson Johnson. Ini semua ditampilkan untuk membantu kita bahwa ini adalah distribusi yang dimaksud. Lalu bagaimana Minite bisa jawab ini? Ini menggunakan software yang disebut dengan EasyFit. Jadi nanti saudara setelah Minitab ada lagi software yang disebut dengan EasyFit. Ini tampilannya adalah seperti ini. Saya contoh ke waktu antar kedatangan. Saudara bisa lihat alfanya adalah 0, berapa? 87543. Betanya 1285,3. Sebenarnya ini dari data yang saudara harus input. Tapi saya coba untuk menjelaskan bagaimana ini bisa dibuat dan bagaimana ini bisa ditampilkan. 0,8754 di dalam EasyFit. Ini ada file, ada edit, ada view, ada analisis. Di sini ada option, ada tool, ada start assist. Klik. Saya pilih distribusinya gamma. Nah, ini distribusi gamma. Alfanya berapa? Kita lihat alfanya adalah 0,8754. Sini 0,87543. Kemudian di sini 1285,3. Kita lihat di sini 1285 betanya 0 apply. Nah, ini bentuk dari distribusi gamma. Seperti ini. Jadi dari atas turun ke bawah. Yang sebetulnya ini harusnya diinput dulu dari data ketika saudara melakukan eksperimen. Sok duduk aja. Duduk. Jadi sebetulnya ini berasal dari data eksperimen. Ya. Kalau secara langsung saudara bisa membuatnya berapa nilai alfa beta, kemudian kita masukkan alfanya adalah 0,87543 dan betanya 1285,3. Ini softwarenya pakai EasyFit. Bisa dipahami? Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu berdistribusi eksponensial, berdistribusi gamma? Katakanlah saya contohkan, ini 2, 3, 4, 3, 2. Begitu. Ini ada 7, katakan 8, 4, 3, 2, ada 10. Kita analisis speed distribution, kemudian par masuk di sini, ini continue, sudah. Maka kita bisa melihat di sini ada summary, di sini ada goodness of it. Maka kita bisa melihat kalau berdasarkan uji normalitas Anderson-Darling bahwa distribusi barusan adalah masuk distribusi Johnson, ranking ke-1. Tapi kalau analisisnya Kolmogorov-Smirnov, berarti ini error, tidak masuk ke dalam analisis Kolmogorov-Smirnov. Maka saudara kesimpulannya distribusi yang barusan adalah distribusi Johnson. Bisa dipahami? Nah, bagaimana kita bisa menerapkan di Minitab? Ini itu
Di sini ada start, ada basic, ada normality test. Di sini ada Anderson, Darling. Ada Kolmogorov, Smirnov. Saya ambil contoh di sini Anderson, Darling. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau titik-titik ini mendekati kepada garis yang warna biru, itu adalah berdistribusi normal. Atau di sini p-value 0,01. Seharusnya ya kan p-value itu lebih dari 0,05. Ya kan? Apakah data ini berdistribusi normal? Tidak, karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Bisa dipahami? Atau saudara membangkitkan data dengan distribusi gamma atau eksponensial. Sini kalau random, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Eksponensial. Hanya 10, saya simpan di C2. Scale-nya 1. Ini. Start, basic statistik, normality. Ini C2. Anderson, Darling. Apakah ini berdistribusi normal? Tidak, karena kurang dari 0,05. Bisa dipahami? Maksud saya, saudara melakukan praktek dulu dengan Minitab ini sampai jam 11:30. Dari distribusi binomial masuk diuji dengan Anderson, Darling dan Kolmogorov, Smirnov. Yang 500 kemarin dari N25 P 0,2, N25 P 0,3 sampai N25 0,9 itu diuji distribusi normalnya. Apakah data itu berdistribusi normal? Sampai ke uji C kuadrat. Jadi semuanya diuji dengan Anderson, Darling atau Kolmogorov, Smirnov. Bisa dipahami? Selamat bekerja. Ya kalau dosen nyuruh saja. Saudara yang capek ya. Ya karena harus bisa saudara. Siapa yang belum paham? Udah paham ya? Nanti saya kasih softwarenya EasyFit yang barusan. Saya minta flashdisk 1. Nanti dari 1 orang kopikan ke semua. Nanti di komputer ini minggu depan baru ada EasyFit-nya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.